Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh nama, definisi, dan kategori. Setiap hal yang kita lihat, dengar, atau alami segera disaring oleh pikiran, dilabeli, dinilai, dimasukkan ke dalam kotak yang telah dikenalnya. Seperti kata Krishnamurti, saat kita menamai sesuatu, kita berhenti melihatnya. Pernyataan ini terdengar sederhana, namun mengandung kebenaran yang dalam. Ketika kita menyebut sesuatu burung, kita tak lagi melihat keajaiban geraknya, keunikan kicauannya, atau misteri keberadaannya. Kita hanya melihat ide tentang burung. Label mental ini bagaikan kabut halus yang menutupi lensa batin. Kita mengira sedang melihat realitas, padahal yang kita lihat hanyalah bayangan dari pola pikir yang sudah terbentuk sejak lama. Seorang sahabat menjadi menyebalkan, bukan karena ia sungguh demikian, melainkan karena pikiran kita mengaitkan tindakannya dengan memori masa lalu. Anak kecil menjadi nakal, bukan karena ia sungguh nakal, tetapi karena kita tidak tahan menghadapi ketidakterdugaan dan kekacauan kecil yang muncul dari spontanitasnya. Dengan kata lain, kita hidup bukan di dunia yang nyata, melainkan di dunia interpretasi. Pikiran menempatkan kerangka berpikir seperti kacamata yang tidak kita sadari sedang kita pakai. Dan celakanya, kita tidak hanya menilai orang lain dengan lensa ini. Kita juga menilai diri kita sendiri. Kita mengatakan, "Aku pemalas," atau "Aku bukan orang yang spiritual," tanpa menyadari bahwa kita sedang mengurung diri dalam label yang menciptakan batas dan ketakutan. Penilaian-penilaian instan ini membuat kita tidak pernah benar-benar hadir bersama orang lain. Kita mungkin berbincang, tetapi pikiran kita sudah sibuk membuat kesimpulan, sudah sibuk membandingkan, sudah sibuk mengingat masa lalu atau mengantisipasi masa depan. Dalam kebisingan itu, kita kehilangan satu hal yang paling berharga, perjumpaan yang nyata, yang hidup, yang tanpa prasangka. Kita seperti hidup di dalam matriks batin yang kompleks. Sebuah dunia buatan yang terasa nyata, padahal hanya konstruksi pikiran. Kita berjalan, bekerja, mencintai, bahkan berdoa dalam kondisi ini, terjebak tanpa sadar dalam dimensi mental yang mengaburkan kesegaran saat ini. Di sini tidak ada keajaiban, yang ada hanya pengulangan ide, konflik batin, dan kebutuhan untuk mengendalikan apa yang tidak kita mengerti. Namun kesadaran akan hal ini bukanlah kutukan. Justru dari pengenalan bahwa kita terjebak, muncul benih pembebasan. Begitu kita mulai menyadari bahwa kita menamai, menilai, dan melabeli, kita mulai membuka celah kecil. Dalam celah itu, ada cahaya. Ada kemungkinan untuk melihat dunia bukan dari kepala, tetapi dari keheningan, bukan dari pengetahuan, tapi dari kehadiran. Dan mungkin, dari tempat itu, kita bisa melihat kembali mata orang lain, tanpa label, tanpa prasangka, dan untuk pertama kalinya, sungguh bertemu. Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Di depanmu, sebatang pohon berdiri tegak, diam, namun penuh kehidupan. Dalam sekejap, pikiran berkata, "Itu pohon," dan bersamaan dengan itu, keajaiban lenyap. Bukan karena pohon itu kehilangan keindahannya, melainkan karena pikiran telah memadatkan seluruh keberadaannya menjadi satu kata, pohon. Kita tidak lagi melihat, kita hanya mengenali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menamai segala hal yang kita temui. Ini tampaknya tidak berbahaya. Namun sesungguhnya, di balik dorongan untuk segera memahami, tersembunyi kebutuhan untuk merasa aman. Kita merasa tidak nyaman dengan yang tidak kita mengerti. Maka kita buru-buru memberi label. Kita katakan baik, buruk, bermasalah, atau biasa saja, agar realitas terasa bisa dikendalikan. Padahal setiap penamaan adalah bentuk penjarakan. Kita menjauh dari pengalaman langsung dan masuk ke dalam kepala. Disinilah keheningan memainkan peran penting. Keheningan bukan sekadar tidak bersuara. Keheningan adalah keadaan batin yang tidak buru-buru menilai, tidak tergesa-gesa memahami. Ia adalah ruang batin yang terbuka, bersedia hadir tanpa harus menguasai. Dalam keheningan semacam ini, kita belajar melihat tanpa menamai. Mulailah dengan alam. Perhatikan pohon tanpa menyebutnya pohon. Rasakan bentuknya, warnanya, geraknya tertiup angin. Lihat seolah-olah ini adalah pertama kalinya kamu melihat sesuatu seperti itu.
karena memang begitu adanya. Setiap momen adalah unik. Saat kita melihat tanpa membawa masa lalu, dunia menjadi segar kembali. Yang hadir bukan konsep, melainkan keajaiban langsung. Kemudian, cobalah hal yang lebih mendalam. Lihat ke dalam mata seekor anjing. Jangan pikirkan rasnya, sifatnya, atau pengalaman masa lalu dengan hewan sejenis. Hanya tatap. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang menembus kata-kata. Tidak ada konsep, hanya pertemuan. Hati akan tahu, ada sesuatu yang nyata di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan namun sangat bisa dirasakan. Melalui latihan sederhana ini, kita mulai mengenali bagaimana ego beroperasi. Ego hidup dari penamaan dan penilaian. Ia ingin memahami, karena dengan memahami, ia merasa aman. Tapi keamanan ini semu. Ia membatasi dunia menjadi sekadar cermin dari pola pikir yang lama. Saat kita berhenti menamai, ego kehilangan pijakan. Dan justru disitulah kebebasan muncul. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau, melainkan kebebasan untuk hadir, sepenuhnya, apa adanya. Melihat tanpa menamai adalah tindakan revolusioner dalam keheningan. Ia bukan pasif, melainkan penuh kesadaran. Ia bukan penghindaran, melainkan keberanian untuk hadir tanpa tameng. Dan dalam momen-momen hening itu, kita mungkin mulai menyadari bahwa di balik semua nama dan identitas, ada sesuatu yang tak terlukiskan, baik dalam pohon, dalam binatang, maupun dalam diri kita sendiri. Kehadiran tidak selalu datang dalam bentuk meditasi di ruang sunyi atau perenungan panjang di pegunungan. Ia bisa hadir dalam momen yang paling sederhana, di tengah keran yang mengalir, dalam uap teh yang menari, atau di balik gerakan kecil tangan yang sedang mencuci. Justru di sanalah kehadiran menjadi nyata, ketika ia tidak membutuhkan suasana khusus, melainkan menyusup lembut ke dalam keseharian. Cobalah perhatikan momen saat kamu mencuci tangan. Apakah kamu benar-benar hadir, atau tanganmu bergerak otomatis sementara pikiranmu melayang ke hal lain? Banyak dari kita hidup dalam pengulangan. Kita melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak benar-benar mengalami. Pikiran sibuk mengulang cerita, menimbang masalah, atau melompat ke rencana berikutnya. Tapi ketika kamu memilih untuk mencuci tangan dengan kesadaran penuh, merasakan suhu air, menyentuh sabun, memperhatikan gerakan jari, tiba-tiba ada keajaiban yang muncul. Sesuatu yang biasa menjadi sakral. Di titik ini, kamu mulai mengenal apa itu menjadi hadir, bukan melalui pikiran, tapi melalui tubuh. Saat kamu menyentuh sabun dan benar-benar merasakan teksturnya, tanpa terburu-buru menamai, kamu sedang membuka pintu ke dalam dimensi batin yang lebih dalam. Kamu tidak lagi menjadi orang yang berpikir tentang hidup, kamu menjadi seseorang yang hadir di dalam hidup itu sendiri. Dan itu membawa kedamaian, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu hadir, dan kehadiran selalu utuh. Latihan ini bisa diperluas ke hal-hal lain. Misalnya, saat kamu menghirup aroma teh, jangan buru-buru menyebutnya teh melati atau teh hijau. Hanya hirup, biarkan aroma itu menembusmu tanpa perlawanan, tanpa konsep. Dalam momen itu, kamu sedang menyentuh kehidupan dengan kesegaran yang sama seperti anak kecil menyentuh dunia untuk pertama kalinya. Tidak ada kebosanan di sana, yang ada hanya keterbukaan. Inilah yang menjadi inti dalam ritual seperti upacara teh Jepang. Ia bukan tentang minum teh semata, tetapi tentang memasuki kesadaran yang penuh terhadap setiap gerakan. Setiap lipatan kain, setiap suara air, setiap posisi tubuh, semuanya dilakukan dengan perhatian mendalam. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang dianggap sepele. Kehadiran menjadi seni, dan kesederhanaan menjadi pintu menuju keheningan batin. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, kehadiran yang lembut semacam ini bukanlah hal yang lemah. Justru ia menunjukkan kekuatan sejati, kemampuan untuk berhenti, memperhatikan, dan mencintai hal yang paling kecil sekalipun. Kita tidak harus menunggu saat besar untuk menjadi utuh, karena saat kita benar-benar hadir dalam hal kecil, kita sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri.
Seringkali kita menunggu momen luar biasa untuk merasa hidup. Kita mengira bahwa kesadaran hanya mungkin muncul di tempat-tempat hening, dalam suasana yang tenang, atau setelah liburan panjang. Padahal, kehidupan yang paling dalam justru tersembunyi di tengah rutinitas, di tempat-tempat yang tidak kita perhitungkan. Lampu merah, antrian panjang, suara mesin, dan jeda yang tampaknya membosankan. Bayangkan kamu sedang mengemudi, lalu lampu merah menyala. Secara refleks, kamu mungkin merasa kesal, terganggu oleh gangguan kecil itu. Tapi bagaimana jika momen ini bukan gangguan, melainkan undangan? Sebuah kesempatan untuk kembali. Lampu merah bisa menjadi pengingat yang lembut. Berhenti sejenak, rasakan napasmu, perhatikan tubuhmu, kamu ada di sini. Dalam jeda itu, kita tidak perlu menjadi siapapun, kita hanya hadir, dan itu cukup. Begitu pula dengan antrian panjang di supermarket, atau saat menunggu giliran di ruang tunggu. Biasanya kita akan mengambil ponsel, mencari hiburan, atau melarikan diri ke dalam pikiran. Tapi coba rasakan, apa yang terjadi jika kamu tidak lari? Jika kamu hanya diam, membuka diri terhadap sensasi, suara, dan detak waktu, yang muncul mungkin keheningan halus atau rasa syukur yang tak terduga. Di sana, kita belajar bahwa kesadaran tidak menunggu waktu yang tepat. Ia menunggu keberanian untuk hadir, bahkan di momen yang tampaknya remeh. Latihan ini menuntut satu hal, kita perlu menghentikan aliran pikiran sia-sia yang mengisi celah hidup kita, bukan dengan melawannya, tapi dengan menyadarinya. Saat kita menyadari betapa sering pikiran mengembara ke masa lalu dan masa depan, kita mulai melihat betapa jarangnya kita benar-benar hadir di tempat kita berada. Saat kita menyadari ini tanpa menghakimi, kita menciptakan ruang baru, ruang untuk hening, untuk kembali ke napas, dan merasakan kedamaian yang tidak berasal dari luar, melainkan dari kedalaman diri. Dan yang lebih mengagumkan, bahkan keluhan sehari-hari bisa berubah menjadi kontemplasi. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan yang berulang, tentang cuaca, pekerjaan, orang lain, bahkan tentang diri sendiri. Tapi jika kita berhenti sejenak dan mendengarkan keluhan itu dengan sadar, kita akan menemukan bahwa di baliknya ada keinginan untuk damai. Keluhan hanyalah permukaan, di bawahnya ada jiwa yang sedang mencari rumah. Saat kamu mampu mendengarkan keluhanmu sendiri tanpa tenggelam di dalamnya, kamu akan menyadari, oh, aku tidak sedang kekurangan apapun, aku hanya lupa hadir. Dan di saat itu, keluhan berubah menjadi jendela. Kamu tidak lagi terperangkap dalam reaksi, kamu menjadi saksi. Dan dari posisi saksi itulah muncul pemahaman yang lembut, bahwa setiap momen, bahkan yang tampaknya membosankan, menyimpan potensi untuk mengubahmu. Inilah keajaiban kehidupan sehari-hari. Ia tidak perlu diromantisasi, ia hanya perlu direngkuh. Dalam keheningan lampu merah, dalam kesabaran antrian, dalam tawa kecil yang muncul tanpa rencana, di sanalah kesadaran tumbuh. Tidak megah, tapi tulus. Tidak dramatis, tapi mendalam. Ada satu pola batin yang begitu halus, namun meresap hampir ke seluruh hidup kita, yaitu rasa bahwa apa yang ada sekarang belum cukup. Ini bukan sekadar keluhan, tapi sebuah dorongan tak kasat mata yang terus membawa kita ke tempat lain, ke waktu lain, ke kemungkinan lain. Kita duduk di ruang kerja, tapi ingin berada di pantai. Kita sedang berbicara dengan seseorang, tapi pikiran sudah melayang ke jadwal esok hari. Kita ada di sini, namun jiwa terasa jauh. Pola ini bukan milik satu orang. Ia adalah gema global, warisan kolektif dari cara pikir yang dibentuk oleh kecepatan, ambisi, dan ilusi. Kita diajari bahwa selalu ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Bahwa kebahagiaan adalah tujuan yang harus dikejar, bukan kondisi yang bisa ditemukan di dalam. Akibatnya, kita terjebak dalam gerakan tanpa akhir, bergerak, mengejar, berpindah. Namun semakin jauh kita berlari, semakin besar kehampaan yang kita rasakan. Yang lebih mengkhawatirkan, ketidakpuasan ini sering hadir dalam bentuk yang nyaris tidak terlihat. Ia menyamar sebagai perasaan biasa, seperti bosan, malas, gelisah, atau bahkan semangat yang tidak jelas arahnya. Kita bangun pagi dan merasa bahwa ada sesuatu yang kurang, meskipun tidak tahu apa. Kita menatap ponsel, bergulir tanpa henti,
berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong itu. Tapi ruang itu tidak bisa diisi oleh hal eksternal, karena ia bukan masalah dari luar, ia adalah ajakan untuk kembali ke dalam. Disinilah kesadaran memainkan peran yang sangat penting. Kesadaran bukan sekadar memperhatikan, tapi hadir tanpa berusaha kabur. Saat kita menyadari dorongan untuk ingin ada di tempat lain, kita tidak langsung menghakimi atau mengikutinya. Kita hanya melihat, dan dalam melihat itulah terjadi keajaiban kecil. Kita kembali ke tubuh, ke napas, ke realitas saat ini. Kita berhenti mempercayai narasi pikiran dan mulai merasakan kebenaran yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kita mulai mengenali bahwa jati diri sejati tidak ditemukan dalam pencapaian, pujian, atau rencana masa depan. Ia muncul dalam keheningan, dalam keutuhan yang tidak menuntut apa-apa. Ia tidak bersuara, tapi hadir. Ia tidak mengumumkan diri, tapi terasa seperti tanah yang menopang kita tanpa diminta. Saat kita bisa duduk di bangku taman tanpa ingin berada di tempat lain, saat kita bisa mendengarkan seseorang tanpa berharap pembicaraan segera selesai, saat kita bisa mencuci piring dan merasa utuh, di sanalah kita menyentuh kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk pergi, tetapi kebebasan untuk tinggal dengan sepenuh hati. Pikiran akan terus menawarkan pelarian. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak selalu ikut. Kamu bisa memilih untuk diam, hadir, dan menemukan bahwa tempat yang kamu cari sebenarnya tidak pernah jauh. Ia selalu ada di sini, menunggumu kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.